Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Pasti baik saja kan? Perkenalkan, nama saya Konita Iza Islami dari SMP Negeri 4 Babat. Ingin membawakan cerita yang berjudul Kancil Mencuri Timun. Karya M.B. Rahim Shah dalam kumpulan dongeng Kancil yang Cerdik tahun 2017. Di pagi yang cerah, matahari bersinar dengan indahnya. Pak Tani berangkat ke ladang dengan riang gembira, sembari memanggul pacul. Aku akan memeriksa kebun timunku. Barangkali besok sudah bisa dipanen. Demikian gumam Pak Tani. Tetapi sesampainya di kebun timun, alangkah kagetnya Pak Tani. Buah timun di kebunnya banyak yang rusak. Aduh! Siapa yang merusak kebun timunku ini? Mengapa harus dirusak? Kalau mau ambil, boleh saja tinggal ambil. Aku bukan petani yang pelit. Dengan hati muram, Pak Tani pulang ke rumah. Ia menduga-duga, hewan apakah yang suka mentimun? Pasti si kancil. Gumam Pak Tani. Pak Tani mencari akal untuk menjebak kancil. Lalu ia membuat orang-orangan yang diberi perekat dengan sangat kuat. Menjelang sore hari, orang-orangan itu sudah selesai dan dibawa ke tengah kebun timun untuk dipasang. Aku tahu kancil hewan yang cerdik. Dia pasti akan mengecek orang-orangan ini. Tapi rasakan nantinya ya. Pikir Pak Tani. Benar saja, malam harinya kancil mendatangi kebun itu. Ia tertawa sinis melihat adanya orang-orangan itu. Cuma orang-orangan, siapa takut? Lalu kancil melintasi orang-orangan itu. Dan kini dia makan buah timun yang muda-muda. Ternyata tidak banyak yang dimakan kancil. Hanya 3 buah timun saja, ia sudah merasa kenyang. Ia juga tidak merusak timun yang lain. Puas makan timun, kancil menghampiri orang-orangan itu. Sifat jahilnya kambuh. Ia pukul orang-orangan itu dengan kaki depannya. Aduh, kenapa kau melekat sekali? Hai orang-orangan jelek, lepaskan kakiku. Kalau tidak, kupukul lagi kau. Tentu saja orang-orangan itu hanya diam saja. Kancil lalu memukulkan lagi kaki depannya. Kini kedua kaki kancil melekat sangat erat di baju orang-orangan itu. Perekat yang dipasang sangat kuat. Kancil tak bisa melarikan diri. Semalaman ia terus menangis. Pagi harinya, Pak Tani datang membawa pentung. Ini dia biang keroknya. Kutangkap kau. Cil, kau boleh makan timunku. Tapi jangan kau rusak timun yang lain. Ampun Pak Tani, bukan aku yang merusak timunmu. Aku hanya makan beberapa buah timun saja kok.
Tentu saja Pak Tani tak percaya omongan Kancil. Lalu ia ikat leher si Kancil dan diseret pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Pak Tani, Kancil diletakkan di kurungan ayam. Batu ini cukup berat. Tak mungkin kau bisa melarikan diri. Aku akan pergi ke pasar untuk beli bumbu sate. Ampun Pak Tani, aku jangan beli sate. Rengek si Kancil. Pak Tani pergi ke pasar. Pada saat itu, ada seekor anjing yang mendekati kurungan Kancil. Cil, kenapa kau dikurung begitu? Tanya si anjing. Loh, apa kau tidak tahu ya anjing? Kancil balas bertanya. Katakan, ada apa Cil? Jadi begini Jing, aku ini akan diambil menantu oleh Pak Tani. Makanya sekarang Pak Tani pergi ke pasar untuk membelikanku baju dan makanan yang lezat-lezat untukku. Wah, kau nggak pantas Cil, tubuhmu kan kecil. Lebih baik aku saja yang menggantikanmu jadi menantu Pak Tani. Oh, kok enak. Sudah sana, pergilah anjing. Anjing tiba-tiba menggeren marah. Cil, kalau kau tak mau kugantikan sekarang, maka batu di atas kurungan akan kudorong dan kau akan kugigit lehermu sampai putus. Wah, jangan begitu dong. Mau apa tidak? Baik-baik, terpaksa. Aku turuti kemauanmu. Anjing lalu mendorong batu di atas kurungan Kancil. Kurungan pun dibuka. Kancil keluar, sedangkan anjing masuk ke dalam kurungan. Selamat jadi menantu Pak Tani, Tuan Anjing, kata Kancil sembari berlari sangat kencang. Sesaat kemudian, Pak Tani datang. Ia kaget bukan kepalang melihat Kancil yang berada di kurungan berubah menjadi anjing. Berbeda jalan berdua, kata anjing. Kancil memberikan haknya kepada saya sebagai menantu Pak Tani. Kepada saya si anjing yang gagah perkasa. Hah? Terus mana si Kancil? Sudah pergi ke hutan Pak Tani. Kamu mau jadi menantuku? Benar Pak Tani, jawab anjing dengan riang gembira. Sekarang keluarlah dari kurungan dan duduklah yang manis. Pejamkan matamu. Aku akan pergi ke dalam rumah untuk memanggil putriku. Sesaat kemudian Pak Tani muncul kembali. Bukan dengan putrinya, melainkan dengan pentungan. Nih hadiah untukmu. Teriak Pak Tani sembari memukuli si anjing. Ampun! Anjing menjerit dan melarikan diri sambil membawa dendam karena merasa ditipu si Kancil. Awas kau ya Cil, sampai ketemu kutangkap kau. Kancil sudah sedari tadi berlari sangat kencang. Namun karena jalannya lambat, maka dalam beberapa saat saja anjing sudah bisa menyusul di belakangnya. Wah, gawat! Anjing sudah berada di belakangku. Aku harus segera bersembunyi, kata Kancil dalam hati. Anjing sangat marah karena merasa ditipu si Kancil. Sekujur tubuhnya masih terasa sakit karena setelah dipukuli Pak Tani. Hei Kancil kurang ajar, tunggu aku. Kugigit kakimu. Loh, kok marah? Kau sendiri kan yang minta jadi menantu Pak Tani. Tapi kau menipuku. Salahmu sendiri.
Pokoknya kalau sampai ketangkap, kuajar kau. Hehehe, tak mungkin kau bisa menangkapku. Sekian cerita dari saya, Konita Iza Islami, pamit undur diri. Sampai berjumpa di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.